Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in amma ba'du. Anak-anak yang kami banggakan, terutama siswa baru peserta MPLS. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa meskipun dalam situasi dan kondisi yang masih seperti ini, artinya kita belum bisa berjumpa secara langsung, akan tapi mudah-mudahan perjumpaan kita pada kali ini tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam rangka tujuan kita yang utama, yaitu mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak siswa baru yang kita banggakan. Dan hari ini, kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ilmu ini tujuannya adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Belajar ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kewajiban kepada kita semua orang Islam. Akan tetapi seandainya sudah ada sebagian orang Islam yang mempelajari ilmu tajwid, yang belum mempelajari ilmu tajwid sudah dianggap gugur kewajibannya. Akan tetapi, meskipun hukumnya fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu ain. Oleh karena itu, begitu pentingnya belajar ilmu tajwid bagi kita semuanya. Sehingga dengan demikian kita akan tahu bagaimana cara membaca Al-Quran dengan cara yang benar. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan mempelajari bagaimana ilmu tajwid dan kita akan mempelajari dari ilmu tajwid yang paling dasar dan harus kita kuasai, yaitu adalah yang pertama adalah yang akan kita pelajari adalah hal nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin itu ada 5 macam. Jadi sekali lagi hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah bacaan idhar halki. Idhar halki, yaitu manakala ada nun sukun atau tanwin, manakala ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki, yaitu huruf halki ada 6 macam. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua adalah ha, yang ketiga ha, yang keempat kha, yang kelima ain, dan yang terakhir adalah ghain. Jadi apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf, ke-6 huruf yang telah kita sebutkan tadi, maka hukum bacaannya adalah disebut bacaan idhar halki. Idhar artinya adalah menerangkan atau menjelaskan, halki artinya kerongkongan. Oleh karena itu, cara membaca bacaan idhar halki adalah harus dibaca dengan terang dan jelas sebab bertemu dengan huruf halki. Contoh bacaan idhar halki adalah yang pertama man amana, ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Jadi harus dibaca jelas man amana. Yang kedua adalah nun sukun bertemu dengan ha.
Contohnya adalah minhu. Minhu. Non sukun bertemu dengan ha. Harus dibaca dengan jelas. Yang contoh yang ketiga adalah tanwin bertemu dengan huruf ha. Misalnya adalah ghafurun halim. Ghafurun halim. Contoh yang keempat adalah nun sukun tanwin. Nun sukun atau tanwin, dalam hal ini tanwin, bertemu dengan huruf ain. Contohnya adalah sami'un alim. Ini. Huruf yang 6 kita sebutkan tadi disebut dengan huruf halqi. Mengapa? Karena makhrajnya atau makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya adalah dari kerongkongan atau tenggorokan. Jadi ke-6 huruf tadi tempat keluarnya adalah dari kerongkongan atau tenggorokan. Misalnya kita contohkan ada hamzah, ada ha, ada ha, ada kha, ain, dan ghain. Tempat keluarnya adalah di kerongkongan atau tenggorokan. Ini hukum bacaan yang pertama, yaitu idhar halqi. Berikutnya adalah yang kedua, hukum bacaan idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4. Huruf 4 itu adalah ya, nun, mim, dan waw. Ya, nun, mim, dan waw. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf itu, maka hukum bacaannya disebut bacaan idgham bi ghunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Bi ghunnah artinya dengan mendengung. Jadi cara membacanya adalah harus dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf yang 4 itu dengan suara mendengung. Jadi sekali lagi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 itu, maka cara membacanya adalah dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf yang 4 itu dengan cara mendengung. Contohnya adalah nun sukun bertemu dengan nun. Nun sukun bertemu dengan nun. Misalnya adalah dalam kalimat min nurin. Min nurin. Maka huruf nun dimasukkan ke dalam huruf nun berikutnya dengan cara mendengung. Min nurin. Contoh yang kedua adalah apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf mim. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf mim, maka huruf nun harus dimasukkan ke dalam huruf mim dengan cara mendengung. Contohnya adalah tulisan tertulis adalah man, mana'a, akan tetapi membacanya adalah mam, mana'a. Sekali lagi, tertulis man, mana'a, akan tetapi cara membacanya adalah mam, mana'a. Berikutnya adalah nun sukun bertemu dengan huruf ya. Tulisannya adalah man, yaqulu. Tulisannya adalah man, yaqulu, akan tetapi cara membacanya adalah nun harus dimasukkan ke huruf ya dengan cara mendengung. Cara membacanya menjadi may yaqulu. Cara membacanya sekali lagi menjadi may yaqulu. Berikutnya contoh yang terakhir, apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf waw. Jadi huruf nun dimasukkan dalam huruf waw. Misalnya tertulis min waliyin wala nasir. Min waliyin wala nasir. Membacanya menjadi miu waliyu wala nasir. Miu waliyu wala nasir. Ini cara membaca bacaan idgham bi ghunnah.
Akan tetapi apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 di atas dalam satu perkataan atau kalimat, maka hukum bacaannya bukan bacaan idgham bi gunnah, akan tetapi bacaannya menjadi bacaan idhar. Bahkan disebut dengan idhar wajib. Contohnya adalah apabila nun sukun bertemu dengan ya tetapi dalam satu kalimat. Dunya. Maka ini menjadi bacaan idhar wajib. Harus dibaca jelas. Dunya. Yang kedua adalah sin wa nun. Sin wa nun. Karena dalam satu kalimat maka bacaannya adalah bacaan idhar wajib, bukan bacaan idgham bi gunnah. Contoh ketiga adalah bunyanun. Bunyanun, maka karena ini juga dalam satu kalimat, maka bacanya adalah bunyanun, dibaca idhar, yaitu idhar wajib. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Jadi hukum bacaan yang kedua adalah idgham bi gunnah. Hukum bacaan yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Dikatakan idgham bila gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang dua, yaitu huruf lam atau ra. Sekali lagi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra, maka hukum bacaannya disebut bacaan idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, bila gunnah artinya dengan tidak mendengung. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ra, huruf lam atau ra, maka harus dibaca dengan tidak mendengung. Contohnya adalah nun sukun bertemu dengan huruf lam, tulisannya tertulis man lam, tetapi membacanya adalah malam. Sekali lagi, tertulis man lam, tetapi membacanya adalah menjadi malam. Yang kedua, tulisannya min rabbihim, tertulis min rabbihim, akan tetapi membacanya adalah mir rabbihim. Membacanya menjadi mir rabbihim. Ini. Kemudian contoh yang lain misalnya tertulis min thamaratin rizqa, min thamaratin rizqa, maka membacanya adalah min thamaratir rizqa, min thamaratir rizqa. Berikutnya adalah contoh lagi, walakin la ya'lamun, tertulis walakin la ya'lamun, tapi membacanya adalah huruf nun harus dimasukkan ke huruf lam, tetapi dengan cara tidak mendengung. Bacanya adalah menjadi walakin la ya'lamun. Dan contoh-contoh yang lain. Kemudian yang keempat, hukum bacaan yang keempat adalah iqlab. Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut bacaan iqlab. Iqlab artinya membalik atau menukar. Tegasnya adalah huruf nun atau tanwin itu membacanya ketika itu dibalik atau ditukar menjadi huruf mim. Contohnya adalah di kalimat tertulis sami'un basirun, sami'un basirun, maka membacanya menjadi sami'um basir, membacanya menjadi sami'um basir. Huruf
ba ditukar menjadi huruf mim. Contoh yang kedua adalah tertulis tanbihun, tanbihun, membacanya menjadi tambihun atau tambih. Sekali lagi, tanbihun, membacanya menjadi tambihun atau tambih kalau diwakafkan. Kemudian contoh berikutnya adalah kiromim baroroh, tertulis kiromin barorotin, maka membacanya menjadi kiromim baroroh. Kiromim baroroh, huruf ba kita tukar menjadi huruf mim. Ini hukum bacaan yang keempat, yaitu bacaan iqlab. Dan yang terakhir adalah hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang terakhir adalah hukum bacaan ikhfa hakiki. Dikatakan huruf bacaan ikhfa hakiki, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Nanti akan kita sebutkan di bawah huruf 15 itu apa saja. Maka hukum bacaannya disebut bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa artinya menyamar atau menyembunyikan, hakiki artinya sungguh-sungguh atau benar-benar. Cara membacanya adalah samar-samar antara izhar dengan idgham. Cara membacanya adalah samar-samar antara izhar dengan idgham. Artinya harus terang tetapi disambung dengan huruf yang lain di huruf berikutnya, di depannya dengan mendengung. Huruf yang 15 tersebut antara lain yaitu yang pertama adalah huruf ta, yang kedua huruf fa, huruf jim, huruf dal, huruf dal, huruf za, sin, shin, huruf shad, dhad, ta, dha, fa, qaf, dan kaf. Ini ke-15 huruf yang merupakan huruf dari bacaan ikhfa hakiki. Kemudian contohnya antara lain apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf jim misalnya, tulisannya min ju'in atau min ju', maka membacanya adalah menjadi min ju', min ju'. Contoh yang lain adalah minkum, tertulis minkum, membacanya adalah menjadi minkum. Minkum, membacanya menjadi minkum. Ada lagi anfusakum, membacanya menjadi anfusakum. Anak-anak yang berbahagia, demikian kita telah mempelajari dasar-dasar ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan nun sukun dan tanwin, hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Dan telah kita bahas tadi bahwa hukum bacaan nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 5, yaitu pertama bacaan idgham halqi, yang kedua bacaan idgham bi gunnah, yang ketiga bacaan idgham bila gunnah, yang keempat bacaan iqlab, yang terakhir adalah bacaan ikhfa hakiki. Dan nanti lebih jelasnya nanti bisa dilihat di dalam beberapa slide yang nanti akan kita tampilkan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan baca suratul Fatihah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.